Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita kitab Fathul Qarib. Kali ini kita pada pertemuan ke-17 ya, sudah sampai halaman 6 baris ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 baris ke-8. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu mana ya? Ya ini. Wa syartu adza'il istinja'ilan utawi sarate ya sahnya atau cukupnya bercebok bil hajari kelawan batu. Batu di sini teman ya, suatu yang jamid, kemudian tohir, qali, ghairi muhtaram ya. Iku Allah ya jifayin to ora garing apa al khariju barang kang metu sifate al kharij an najisu kang najis. Jadi syarat-syarat kita boleh bercebok dengan batu ya, itu syarat yang pertama najis yang keluar itu ya, tidak sampai kering. Maka kalau kita kencing atau kita berak ya, sampai najisnya itu kering, misal kita kencing ya, terus tidak cebok sampai ya, bekas keluarnya air kencing itu kering, maka itu tidak boleh diceboki dengan tisu atau mungkin pakai tisu basah, nggak boleh. Itu tidak sah dan tidak menghilangkan hukumnya najis, tetapi harus dihilangkan dengan air. Karena apa? Karena najis yang keluar itu sudah kering ya. Nah, kadang-kadang kita kan praktis saja pakai tisu basah ya. Itu kalau pakai tisu basah itu baru menghilangkan ainnya najis, belum menghilangkan hukumnya najis. Jadi secara hukum dia masih mengandung najis. Syarat yang kedua, wala yang taqilan ora berpindah apa si najis an mahalli khurujihi saking panggonane metune najis. Jadi syarat yang kedua, najis itu ya tidak ya berpindah dari tempatnya keluar. Jadi kalau misalkan ada seorang kencing ya, kemudian air kencingnya tuh sampai ya memerciki bagian sekitar lubang kencing, bahkan sampai memercikan ke paha, ke batang alat kelamin dan sebagainya, itu wajib pakai air karena dia sudah berpindah dari tempat keluarnya. Apalagi orang yang berak dalam keadaan beraknya diare ya, di mana percikan najis itu ya, berpindah tempat dari tempatnya keluarnya najis ya, maka itu tidak boleh ceboknya itu pakai hajar, harus pakai air. Adapun kalau mau dibersihkan dulu pakai tisu itu sebagai langkah awal, tapi harus disusuli dengan air. Syarat yang tiga, wala yatra'ulan ora teko anyar alaihi ngatasi najis kang metu apa sing teko anyar najisun akharu, najis kang liya ajnabiyun kang berbeda jenis atau kang berbeda bentuk anhu saking najis kang metu. Jadi syarat yang ketiga adalah tidak disusuli oleh najis yang lain yang datang belakangan. Jadi misalkan ada orang beraknya sebetulnya tidak cair, beraknya padat ya. Tetapi berak itu ternyata karena orangnya itu punya penyakit ambeien mungkin ya, punya penyakit wasir atau punya penyakit ambeien ya, yang mana setelah berak itu kemudian menetes misalkan setetes darah ya, mungkin dari luka ambeiennya ya, maka
ya, najis berak disusuli oleh najis yang lain ini, ya. Kalau kasusnya semacam ini tidak boleh ceboknya pakai batu, wajib memakai air, ya. Maka fa ining tafa mengkolamun ora ono, ya, apa syartun swiji syarat min dalika saking mengkono 3 syarat ini, ya. Jadi kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, ya, ternyata najisnya sudah kering, ternyata najisnya berpindah tempat, ternyata ada najis lain yang datang menyusuli najis yang asal, yang keluar asal. Kalau tidak ada syarat-syarat ini, maka tu'ina diwajibkan apa al-ma'u, ya, memakai air, ya. Inilah saudara sekalian tentang syarat-syarat bercebok dengan batu, ya. Ada 3 syarat, dan bila tidak terpenuhi maka dia wajib ceboknya menggunakan air. Andaikan dia menggunakan hajar dengan tisu misalkan, ya, itu harus disusuli dengan air. Walaupun mungkin secara fisik sudah bersih, ya, itu tapi bersih baru bersih zatnya, fisiknya, tapi hukumnya masih mengandung najis, maka wajib ditindaklanjuti dengan membilas lagi menggunakan air. Ya, ini bab berikutnya adalah tentang etika membuang hajat, ya, tentang etika membuang hajat. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.